Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Riko Damanik, salah satu mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 413-211-210. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang HCCI, yaitu adalah materi yang diberikan oleh Pak Andi Firdaus untuk dipresentasikan pada mata kuliah motor bakar semester pendek. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mempresentasikan materi HCCI pada pertemuan kali ini. Table of contents-nya yang pertama itu ada penjelasan tentang HCCI-nya sendiri, kemudian prinsip HCCI, ketiga ada keuntungan dari penggunaan HCCI, keempat ada tantangan HCCI ke depan seperti apa, dan kelima adalah kesimpulannya. HCCI adalah metode pembakaran pamungkas untuk mencapai pengurangan CO2 dan pembuangan bersih menggunakan penyalaan otomatis bensin seperti pada mesin diesel. Pembakaran HCCI juga disebut sebagai teknologi pembakaran suhu rendah atau LTC karena potensinya untuk mencapai efisiensi tinggi dan emisi NOx dan partikulat yang rendah. Kualitas khas dari teknik HCCI adalah kebutuhan preparasi campuran homogen pada awal pembakaran. Kemudian ada sistem di HCCI-nya. Sebuah sistem di HCCI. Yang pertama ada fuel and air, kemudian fuel and air begin to ignite, kemudian ada combustion, habis itu ada exhaust. Yang tadi adalah proses pembakaran dan ini adalah penjelasannya. Proses pembakaran HCCI pada mesin. Yang langkah pertama, pendekatan exhaust gas recirculation atau EGR yang digunakan untuk mempersiapkan pengenalan pembakaran dan laju penghilangan panas campuran bahan bakar udara yang sangat encer dibuat dengan menggunakan gas buang resirkulasi atau EGR. Langkah kedua, muatan mencapai suhu penyalaan otomatis pada akhir rangka kompresi yang memimpin segala pengapian instan secara bersamaan di beberapa lokasi mesin. Kemudian langkah ketiga, kontrol yang tepat dan laju penghilangan panas untuk mencapai trade-off antara efisiensi pembakaran dan emisi gas buang. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan HCCI. HCCI memiliki penambahan kalor. Yang pertama, HCCI memiliki penambahan kalor yang hampir sama dengan siklus Otto, di mana pembakaran terjadi pada volume konstan dan mencapai efisiensi termal yang relatif lebih tinggi karena volumenya yang lebih tinggi, rasio kompresi dan waktu pembakaran yang lebih singkat. Kemudian yang kedua, memiliki radiasi yang lebih rendah serta kerugian perlambatan karena pembakarannya yang bersuhu rendah. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan compression ignition atau CI dan spark ignition atau SI pada mesin. Secara bersamaan mengurangi NOx dan partikulat atau PM. Dan yang keempat adalah mesin HCCI dapat digabungkan dengan mesin tradisional untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, yaitu dapat dimanfaatkan dalam mode jatuh tempo mesin, dan mesin ini juga cocok untuk penggantian mesin tradisional seperti mesin CI dan mesin SI pada pembahasan sebelumnya. Kemudian tantangan mesin HCCI. Yang pertama adalah tantangan pada waktu injeksi. Maksudnya di sini adalah tidak seperti mesin tradisional, mesin HCCI
tidak memiliki metode langsung untuk mengontrol start pembakaran. Awal pembakaran pada mesin HCCI terjadi karena kinetika kimiawi. Jadi, muatan homogen diperlukan untuk pembakaran dalam HCCI. Awalnya injeksi bahan bakar port akan tampak menghasilkan campuran yang homogen dengan menyediakan waktu yang cukup untuk pencampuran. Karena sifat didih yang tinggi dan bahan bakar diesel mineral, penguapan yang buruk terjadi pada intake manifold. Pengiriman bahan bakar solar tidak dapat dilakukan melalui port injection. Kemudian ada tingkat kebisingan. Pada tingkat kebisingan, emisi dan kebisingan tingkat tinggi yang berlanjut dengan waktu injeksi emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang tinggi merupakan salah satu kendala praktis untuk penerapan mesin HCCI dibandingkan mesin konvensional. Dalam teknologi pembakaran homogen, sebagian bahan bakar telah disimpan dalam silinder pada saat yang sama dengan langkah kompresi. Ketika bahan bakar yang tidak terbakar masuk ke dalam silinder pada saat langkah ekspansi, bahan bakar tersebut bersentuhan dengan suhu gas yang terbakar terlalu rendah. Proses tersebut secara signifikan meningkatkan tingkat emisi, koefisien, dan HC dibandingkan dengan pembakaran tradisional. Efisiensi pembakaran merosot secara tiba-tiba karena suhu yang terlalu rendah, kurang dari 1400 K, dari gas yang terbakar. Ini melengkapi oksidasi CO dan menjadi CO2 pada beban lebih rendah. Yang ketiga adalah kemampuan cold start. Maksudnya di sini adalah kemampuan start dingin adalah salah satu kesulitan utama yang dihadapi oleh mesin HCCI, yaitu pembakarannya dalam operasi start dingin. Kehilangan panas dari muatan terkompresi terlalu tinggi dan suhu di ruang bakar sangat rendah. Untuk mengontrol kesulitan ini, mesin harus dihidupkan dalam metode tradisional, lalu dialihkan ke mode HCCI. Suhu yang diperlukan untuk mencapai perubahan penyalaan otomatis sehubungan dengan sifat bahan bakar uji dan kondisi pengoperasian mesin. Untuk peningkatan pembakaran HCCI selama start dingin, ada banyak teknik yang digunakan, termasuk bahan tambahan bahan bakar, peningkatan kompresi, dan pengaturan waktu katup variabel. Meskipun metode mode ganda dikenal sebagai paling realistis, selama pendekatan ini mesin harus melakukan pembakaran dua arah. Pada tahap pertama, mesin harus berjalan pada metode SI atau CI, dan pada tahap kedua akan beralih ke mode HCCI. Oleh karena itu, merupakan tantangan berat untuk mempertahankan pembakaran yang benar-benar homogen setelah start dingin. Ini adalah area operasi HCCI di mana diperlukan lebih banyak upaya penghematan dan pengembangan. Yang keempat, ada rentang operasi. Maksudnya di sini adalah rentang operasi penggabungan dengan kendala lain. Satu lagi kendala mendasar dalam pengembangan HCCI adalah jangkauan operasinya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari mesin HCCI, mesin harus dioperasikan pada beban tinggi. Meningkatkan rentang operasi adalah parameter yang sangat penting, karena penyalaan otomatis bergantung padanya. Energi panas yang tidak mencukupi pada akhir langkah kompresi yang diperlukan untuk penyalaan muatan.
secara otomatis juga merupakan salah satu batasannya. Studi mempelajari bahwa ketika sebuah mesin beroperasi pada beban yang lebih tinggi, laju pembakaran akan meningkat, yang mengakibatkan peningkatan laju tekanan yang tinggi menyebabkan osilasi tekanan. Karena kebisingan yang tidak memadai, mesin dapat mengalami kerusakan dan peningkatan emisi NOx. Karena tenaga tersebut berkurang dan meningkatkan kebutuhan beban dasar pada mesin HCCI, oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik untuk mereduksi kinetika kimia dari muatan homogen harus dikembangkan menjadi teknik-teknik yang baru. Jadi ini akan membantu meminimalkan kebisingan dan kerusakan mesin yang lebih tinggi ketika durasi pembakaran meningkat, terutama pada beban yang lebih tinggi. Untuk memperluas jangkauan pengoperasian mesin HCCI, berbagai teknik seperti supercharging dan turbocharging telah digunakan. Jangkauan pengoperasian ini juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode bahan bakar ganda seperti SI-ACCI. Kemudian yang E ada persiapan campuran homogen. Persiapan muatan homogen yang efisien dan menjauhkan interaksi antara bahan bakar dan dinding sangat penting untuk mencapai efisiensi termal yang maksimum. Meminimalkan emisi hidrokarbon dan partikel, serta mencegah pengenceran pada minyak. Preparasi campuran homogen berpengaruh pada reaksi penyalaan otomatis yang dapat mengontrol tahapan pembakaran pada mesin HCCI. Bukti yang luar biasa telah ditemukan bahwa dengan tingkat ketidakhomogen campuran yang lebih rendah, emisi NOx yang rendah dapat dihasilkan di dalam ruang bakar. Ditemukan lagi bahwa persiapan campuran homogen paling sulit untuk jenis bahan bakar yang memiliki loyalitas minimum seperti solar. Untuk persiapan campuran bahan bakar udara homogen, injeksi bahan bakar telah dilakukan pada aliran port turbulen maksimum untuk bahan bakar gas dan sangat mudah menguap untuk bahan bakar cair. Kemungkinan solusi mesin HCCI, para peneliti mempresentasikan berbagai teknik atau metodologi yang dapat digunakan untuk implementasi praktis teknologi HCCI. Berbagai parameter dapat mempengaruhi kinerja mesin HCCI. Dalam makalah beberapa parameter dan metodologi yang telah dibahas. Dan terakhir, tantangan mesin HCCI yaitu pada suhu pengisian asupan atau suhu pengisian yang akan masuk. Banyak peneliti telah melaporkan pengaruh suhu campuran saluran masuk terhadap kerja pembakaran ini. Seperti pada HCCI. Hal ini tunjukkan pada tahun 1983 bahwa pada mesin pengapian percikan yang memiliki rasio kompresi lebih rendah, campuran lain untuk mesin HCCI dapat dicapai dengan suhu saluran masuk pada kisaran 300 derajat hingga suhu 500 derajat Celcius. Suhu pengisian masuk memiliki efek yang kuat pada waktu pembakaran mesin HCCI. Suhu muatan masuk secara signifikan mempengaruhi indicating mean effective pressure atau IMEP, yaitu diproduksi dalam mode pembakaran HCCI. Pada suatu gambar menunjukkan hubungan antara tekanan silinder dan variasi sudut engkol yang untuk suhu intake yang berbeda. Diamati bahwa dengan meningkatkan suhu muatan masuk, waktu pembakaran HCCI berpengaruh signifikan pada suhu 575 derajat. Penyalaan lanjutan terjadi meskipun pembakarannya tidak begitu efektif, tetapi dengan menurunkan suhu masuk penyalaan
akan terlambat. Pengaruh suhu intake pada pembakaran HCCI berbantuan percikan dan tanpa bantuan untuk beban tertentu dan kondisi tumpang tindih katup negatif. Percobaan telah dilakukan dalam batas 15 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius pada percobaan tersebut. Telah ditemukan bahwa penyalaan campuran yang lebih kaya dimungkinkan dalam mode pembakaran HCCI pada suhu saluran masuk yang rendah. Hasil percobaan mengungkapkan bahwa bagaimanapun dari EGR dengan mengurangi suhu muatan masuk, IMAP meningkat yang pada gilirannya meningkatkan massa muatan dalam silinder. Ditunjukkan bahwa saat menurunkan suhu dari 105 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius, IMAP meningkat dari 2,7 bar menjadi 3,7 bar. Sekian presentasi dari saya yang telah saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.